Halo teman-teman otomotif, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita bakal bahas 4 motor keren banget yang sudah rilis di negara lain, tapi sayangnya belum dijual resmi di Indonesia. Kita bakal lihat desain, fitur, dan spesifikasi lengkapnya, serta di akhir nanti kita ulas alasan kenapa motor-motor ini belum masuk ke pasar Indonesia. Jadi siapin kopi kamu, duduk santai, dan kita gas! Kadang kita suka iri lihat motor-motor di luar negeri yang desainnya keren banget. Tapi ternyata ada alasan logis kenapa beberapa model tidak dipasarkan di Indonesia. Mulai dari strategi bisnis, regulasi mesin, dan emisi, sampai preferensi pasar lokal. Nah, 4 motor berikut ini adalah contoh motor yang sebenarnya layak banget ditunggu. Karena tampilannya, fiturnya, bahkan mesinnya luar biasa. Motor pertama di daftar ini, Honda CB150R X-Motion, dirilis di Thailand sejak tahun 2017. Motor ini membawa gaya Neo Cafe Racer yang keren banget. Desainnya perpaduan antara klasik dan modern. Tangki kekar, headlamp bulat, LED, dan suspensi upside down 41 mm yang membuat tampilannya gagah. Dari sisi performa, motor ini dibekali mesin 149cc DOHC 4 klep berpendingin cairan dengan transmisi 6 percepatan dan bobot sekitar 125 kg. Tenaganya halus tapi galak di putaran atas. Cocok buat kamu yang doyan city ride dengan tampilan retro sporty. Rangkanya pun menggunakan inner pivot diamond frame, bikin handling terasa ringan dan stabil. Fitur lain seperti rem cakram radial, panel digital full LCD, dan harian ABS menambah kesan premium. Sayangnya motor ini belum dijual resmi di Indonesia. Kemungkinan karena biaya produksi dan harga jualnya bisa terlalu tinggi untuk pasar 150cc di sini. Berikutnya ada Suzuki Saluto 125. Motor skutik asal Taiwan ini mengusung desain klasik elegan, mirip skuter Eropa. Tapi jangan salah, di balik tampilannya yang retro, fiturnya kekinian banget. Mesinnya 124cc berpendingin udara, tenaga 8,6 horsepower, dan torsinya 9,6 Nm. Cukup bertenaga untuk di kelasnya. Dilengkapi dengan lampu LED depan belakang, soket USB charger, smart key system, dan bahkan tangki bensin di depan seperti Vespa modern. Suzuki Saluto memang ditujukan untuk pasar urban premium. Sayangnya, karena statusnya masih impor dari Taiwan, kalau dijual di sini harganya bisa tembus 2 kali lipat dari skutik lokal 125cc. Inilah salah satu alasan kenapa motor ini belum dibawa Suzuki ke Indonesia ya sob. Motor ketiga di daftar ini, dan bisa dibilang yang paling bikin heboh dunia bebek sport, adalah Honda Winner X, yang kini telah berevolusi menjadi Honda Winner R 2025. Buat kamu yang belum tahu, Winner X adalah motor bebek sport 150cc yang laris di Vietnam. Tapi kini Honda memberikan pembaruan besar lewat versi Winner R, yang tampil dengan desain baru terinspirasi dari CBR 1000 Triple L Fire Blade. Dari depan, kamu bisa lihat lampu utama ganda sipit LED, lebang udara di tengah seperti motor sport, dan bodi belakang lebih ramping. Secara spesifikasi, mesin masih 149cc DOHC 4 klep dengan pendingin cairan, tapi disempurnakan agar lebih halus dan bertenaga. Tenaganya sekitar 15,4 horsepower dengan torsi 13,5 Nm. Dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan dan assist and sleeper clutch. Fitur-fiturnya juga masih lengkap, mulai dari panel digital full LCD, USB charger, sistem keyless, sampai ABS dual channel untuk varian tertinggi. Honda juga memperbaiki ergonomisnya. Setang sedikit lebih tinggi, pijakan kaki agak mundur, membuat posisi berkendara lebih nyaman untuk harian maupun touring. Dan yang paling menarik, bagian rangka kini lebih kaku dan ringan, menjanjikan handling yang lebih stabil saat kecepatan tinggi.
Melihat tampilan dan DNA-nya yang makin mirip motor balap, Winner R jelas bukan lagi sekedar bebek sport, tapi sudah mengarah ke hyper underbone kelas atas. Sayangnya sampai saat ini motor ini masih eksklusif buat pasar Vietnam dan sekitarnya. Kalau versi ini masuk di Indonesia, bisa jadi saingan berat buat Yamaha M-King 155 atau bahkan Aerox 155 karena fiturnya nyaris kelas sport wiring. Dan inilah motor terakhir di daftar kita, Yamaha Exciter 155 VVA. Muncul di Vietnam pada tahun 2020. Motor ini bisa dibilang sebagai adik kandung Yamaha R15 dalam bentuk bebek sport. Mesin 155cc SOHC 4 klep dengan teknologi Variable Valve Actuation VVA yang sama seperti R15 dan Aerox. Tenaganya mencapai 17,7 horsepower dan torsinya 14,4 Nm. Luar biasa untuk motor bebek. Nah, fitur-fiturnya juga nggak main-main. Ada sleeper clutch, lampu LED, keyless, speedometer digital, dan USB charger. Selain itu, bobotnya hanya sekitar 119 kg dengan tangki 5,4 liter dan posisi riding sporty tapi tetap nyaman. Banyak penggemar Yamaha di Indonesia berharap Exciter ini masuk pasar lokal, tapi sampai sekarang masih belum. Nah, kalau kita bandingkan, CB150R X-Motion unggul di desain dan fitur premium seperti USD Fork. Suzuki Salusto juara di tampilan klasik modern dan kenyamanan kota. Honda Winner X buat di performa dan fitur bebek sport sejati. Dan Yamaha Exciter 155 VVA jelas memimpin dari sisi tenaga dan teknologi. 4 motor 4 karakter berbeda, tapi semuanya punya potensi besar kalau masuk ke pasar Indonesia. Lalu pertanyaan besar, kenapa motor-motor sekeren ini belum masuk ke Indonesia? Ada beberapa alasan berikut yang kuat. Pertama, pasar bebek di Indonesia menurun. Skutik lebih populer karena praktis dan irit. Kedua, biaya produksi dan impor tinggi. Kalau motor seperti Saluto atau X-Motion masuk CBU, harganya bisa nggak kompetitif. Ketiga, strategi pabrikan berbeda. Merek besar seperti Honda dan Yamaha lebih fokus mengembangkan model yang sudah laku di pasar lokal. Dan keempat, regulasi dan penyesuaian teknis. Kadang versi luar negeri harus diubah dulu agar memenuhi standar emisi dan bahan bakar di Indonesia. Jadi, meskipun secara desain dan performa keren, alasan bisnis dan teknis inilah yang membuat mereka belum hadir di jalanan kita. Nah, itu dia 4 motor keren yang belum dijual di Indonesia, tapi benar-benar layak buat kita tunggu. Dari CB150R X-Motion yang retro modern sampai Exciter 155 yang super sporty. Semua punya daya tarik masing-masing. Kalau kamu disuruh pilih satu motor mana yang paling kamu pengen hadir di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.